ba? At ano pa ako sa'yo, Stan? Ako nagpapaligaya sa'yo. Cinta terlarang alias perselingkuhan yang terjadi antara majikan dan pembokatnya, yang dimana istrinya mengalami sakit karena selalu diberi obat lumpuh oleh suaminya, di mana ada suatu misteri yang tersembunyi dari perselingkuhan antara pembokat dan bosnya. Mau tahu ya kelanjutan filmnya? Film ini berjudul Kapalit yang dirilis pada tahun 2024. Pokoknya kalian tetap pantengin ya channel Ngadongin Filmnya. Yang pastinya Mimin akan selalu update film terbaru dari Filipina. Sebelum melanjut ke alur cerita filmnya, siapkan kursi dan rapikan meja kalian. Nikmati alur cerita filmnya. Langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Registered nurse lang po sir. Pero any chance lang po na mapag-alaga ako ng Film pun dimulai. Terlihat sebuah mobil ambulan yang sedang bergoyang. Ternyata Audrey dan pacarnya Richard yang sedang bermain futsal di dalam mobil itu. Ternyata Audrey bekerja di rumah sakit tersebut dan Richard hanya pegawai toko vape di kota Manila. Diretso na ako siya. Kahit saan naman okay. Ketika itu, teman-teman mereka menasehati agar mereka berdua tidak sembarangan bermain futsal karena akan merugikan dirinya sendiri. Betkay, sahabatnya Audrey, juga menasehati kalau Richard tidak bisa menahan nafsunya dan ia menyarankan untuk mereka bermain di Oyo. Betkay juga menanyakan tentang lamaran Audrey yang ingin menjadi TKW di Australia sebagai perawat. Audrey hanya menjawab kalau ia akan menelpon ke agen penyalurannya di Manila. Paano pag pupunta ka? Kemudian, Audrey pun menelpon seorang agen penyalur TKW. Namun, Farah, pegawai agen, belum bisa memastikan kapan Audrey akan berangkat ke Australia. Meski Audrey telah memberikan uang yang cukup besar untuk ia bisa pergi ke Australia. Namun sial, di malam itu tak sengaja Audrey melihat Richard lagi bersama Jenny. Audrey menyangka kalau Richard selingkuh di belakang dirinya dan Audrey memilih untuk pergi. marunong mag-text. Kaya pala walang ka-reply. Lagi-lagi malam itu bukan harinya Audrey. Audrey terkena musibah. Tas yang berisi uang miliknya dirampok dan ia tidak bisa mengejar perampok itu. Meski ada seorang pria yang mencoba mengejar perampok itu. Audrey memutuskan untuk pulang. Audrey ternyata tinggal bersama bibinya yang bernama Maita. Audrey menceritakan kalau ia habis dirampok oleh seseorang dan uang sisa buat pembayaran menjadi TKW telah raib. Bibi Maita memberi semangat pada ponakannya kalau Audrey pasti bisa mencari uang sisa untuk pembayarannya. Dan Maita yakin kalau ponakannya akan sukses di kemudian hari. Para hindi ka ma-excess baggage sa eroplano. Keesokan harinya, Richard menemui Audrey dan Audrey mengatakan kalau semalam ia melihat Richard lagi bersama seorang wanita. Namun Richard membantah kalau Jenny hanya temannya. Richard sendiri tidak mengetahui kalau Audrey semalam habis terkena musibah dirampok. At kung hindi ka nagselos ng wala sa lugar, edi sa... Akhirnya Richard pergi. Ketika itu, Richard berpapasan dengan Bibi Maita. Sang bibi meminta agar Richard tidak mengacaukan rencana Audrey untuk pergi ke Australia. Tentunya Richard memahami permintaan Bibi Maita. Audrey pun berangkat kerja dan ia bertemu dengan Betkay. Dan Betkay mengatakan kalau Audrey dicari oleh pimpinannya rumah sakit dan dirinya tidak mengetahui apa tujuan Audrey dipanggil. Ternyata Audrey dipecat oleh pimpinan rumah sakit dengan alasan kalau Audrey berlaku tidak sopan. Dia berani bermain futsal di tempat umum. Ternyata pimpinan rumah sakit mendengar aduan dari beberapa karyawannya. Audrey pun melangkah pergi ke rumah bibinya. Ketika itu ada berita di televisi
kalau agen TKW yang mengurus Audrey ternyata agen bodong dan bermasalah. Audrey hanya bisa menangis karena ia mengetahui kalau dirinya tidak bisa berangkat ke Australia. Ito, mula sa mga aplikante nagbayad ng kani-kanila mga processing. Natanggal ako sa trabaho. Malam harinya, Richard mendatangi kamar Audrey. Di sana Audrey mengatakan kalau dirinya tidak jadi berangkat ke Australia karena agen yang menyalurkan dirinya merupakan agen bodong dan Audrey sendiri telah menghabiskan uangnya yang disetorkan pada agen tersebut. Richard sebenarnya tidak rela melepaskan Audrey untuk pergi. Malah ia mengajak Audrey bermain futsal. Tentunya Audrey marah dan mencaci Richard sebagai pria benalu yang tidak memiliki Alam mo, masa depan. Hindi ka nakakatulong. Ya umalis ka na. Alis! Karena situasi yang tidak kondusif, Richard memilih untuk meninggalkan Audrey sendiri. Keesokan harinya, Audrey ada interview online dan ia menjawab semua pertanyaan dengan baik. Dan ia merasa kalau dirinya akan diterima untuk bekerja di sana. Thanks so much. Okay naman, tita. Feeling ko mahal din ako agad. Kemudian Audrey mendapat video call dari Becai. Saat itu Becai ingin mencoba membantu Audrey. Namun ia tidak mengetahui kalau rumah sakit mana yang membutuhkan perawat. Tapi Becai mengatakan kalau ia melihat iklan di sosmed tentang lowongan pekerjaan untuk merawat orang yang sakit di rumah pribadi. Karena butuh pekerjaan, Audrey mendatangi rumah yang direkomendasikan oleh Becai. Dan di sana ia bertemu dengan pria yang bernama Stan, pemilik rumah sekaligus orang yang membuat iklan di sosmed. Mr. Stan Monasterio. Yes. Singkat cerita, Audrey pun diterima kerja di rumah itu sebagai perawat istrinya Stan yang sakit. Stan pun mengenalkan istrinya yang bernama Demi. Stan pun menjelaskan kalau Demi menderita kelumpuhan yang disebabkan autoimun. Basta isang araw na lang nagkaroon siya ng weakness. I suspect autoimmune or an illness na hindi pa tayo. Kemudian, Audrey pun kembali ke rumah bibinya dan ia mengabari pada bibinya kalau dia telah mendapatkan pekerjaan. Bibinya pun sangat senang mendengar kabar berita itu. Trabaho yan. At maswerte ang mga alaga. Husay at napakasipag na nurse ang mag-aalaga. Di hari pertamanya Audrey bekerja, ia mendapatkan perlakuan yang sangat kasar dari Demi karena Demi tidak senang ada perawat di rumahnya. Kemudian, Stan datang dan menjelaskan kalau Audrey yang akan membantu Demi di rumah. This is Audrey, your caregiver. Bakit pa ang kulit mo? Ikaw, umalis ka na! Stan pun membuatkan jus kesukaan Demi. Stan juga meminta maaf pada Audrey atas kelakuan istrinya. Audrey mencoba membantu pekerjaan Stan, namun Stan menolaknya karena Audrey bukan pembantu, melainkan perawat di rumah ini. You're not a maid. You're Demi's caregiver. Wala kayong kasambay, sir. Saat itu, Stan menceritakan kalau dirinya sudah membawa Demi berobat ke dokter terbaik di kota Manila. Akan tetapi belum ada hasilnya yang memuaskan, serta kondisi Demi masih belum ada perubahan. Stan meminta agar Audrey bisa merawat Demi dengan baik selama ia tidak berada di rumah. Audrey pun berjanji akan memberikan pelayanan yang terbaik sir. untuk ibu Demi. Alam kong hindi tama to, pero ako. Pangako po. Lalu tak sengaja, Audrey mengintip Stan bermain futsal dengan Demi. Karena aneh juga, Audrey hanya bisa memainkan jari manisnya. Secara perlahan-lahan, Audrey melayani majikan perempuannya. Dan akhirnya, Demi bisa menerima kehadiran Audrey sebagai perawat pribadi di rumahnya. Demi pun bertanya, mengapa Audrey mau bekerja sebagai perawat di rumah ini. Audrey pun menjelaskan semuanya, dari mulai kehidupan sampai ia gagal berangkat ke Australia karena ditipu oleh agen TKW. Gives us a lesson. Demi tak segan menceritakan pada Audrey kalau ia pernah selingkuh dengan teman kerjanya saat ia masih bekerja. P for operations.
and you will be directly working with her. Tak hanya merawat Demi, Audrey pun bisa menyiapkan makanan untuk Stan. Di hadapan Stan, Audrey mengaku kalau dirinya lajang. I was made to care. Gets niyo po ba? Yung boyfriend mo. Sir, wala akong boyfriend. Hari demi hari, Audrey makin betah bekerja di rumah itu, dan ia mulai memperhatikan kebiasaan majikannya. Ketika Audrey bersama Richard, ia lebih mementingkan pasiennya karena tidak ada waktu untuk melayani pria yang tidak mempunyai masa depan Clears na seperti tayo. Richard. Hindi mo pa rin alam kung paano ako alagaan. O di, saan ka punta? Kailangan ako ng pasyente ko. Saat Audrey bersama Demi meminta untuk dibawakan minuman dan mereka berdua menikmatinya. Demi sangat senang kalau Stan bisa pergi bersama temannya karena ia kasihan kalau ia selalu menjadi beban bagi Stan. Di mata Demi, Stan orangnya sangat baik. Bahkan saat dirinya selingkuh dengan teman kantornya dan Demi berkata jujur padanya, Stan tidak sedikit pun marah padanya dan Stan memaafkan Demi. Audrey mengatakan seharusnya Demi bersyukur bisa memiliki pria seperti Stan yang memiliki masa depan dan orangnya sangat baik. Di tempat yang berbeda, Stan lagi berkumpul bersama temannya dan menikmati minuman di sebuah bar. Karena sudah oleng berat, Stan pun memilih untuk kembali pulang ke rumah. Sementara itu, Audrey memapah Demi yang oleng berat ke kamarnya. Kemudian datanglah Stan dengan keadaan sempoyongan dan Audrey membantu memopong Stan ke kursi. Diam-diam, Audrey jatuh cinta pada Stan. Dan saat Stan tak sadarkan diri, Audrey pun menggesek-gesekkan sesuatu pada tangan Stan, hingga ia mengeluarkan laharnya di tangan Stan. Keesokannya, terlihat Stan dan Demi bertengkar, dan Audrey pun tidak bisa menenangkan Demi yang sedang menangis di kamarnya. Pada malam harinya, Stan memasuki kamar Audrey dan memberikan sebuah baju kala Demi meminta Audrey untuk memakai baju ini. Entah mengapa, Stan tergoda dengan bentuk tubuh Audrey yang lagi memakai handuk. Akhirnya, Stan menghampiri lagi dan mereka berdua pun bermain futsal bersama. Perselingkuhan di antara mereka dimulai. Karena tidak merasa puas, Audrey menghampiri Richard di tokonya, dan ia langsung mengajak Richard bermain futsal di tokonya. Setelah selesai bermain, ternyata Audrey datang pada Richard untuk meminta putus darinya. Tentunya Richard menolaknya, namun Audrey memilih untuk pergi. Richard yang mengetahui kalau Audrey berada di rumah bibinya, ia pun mendatanginya dalam keadaan oleng. Tentunya Bibi Maita mengusir Richard dan Bibi Maita memanggil tetangganya untuk mengusir Richard. Ako pa kayo tinatawagan eh. Awakan nyo nga to. Audrey pun memutuskan untuk tinggal bersama Stan dan Demi di rumah itu dengan alasan kalau dirinya diusir oleh bibinya. Padahal Audrey melakukan itu agar ia bisa lebih dekat dengan majikan prianya. Tentunya Demi pun sangat senang karena ia tidak sendirian lagi di rumah ini. Stan dan Audrey pun semakin leluasa berselingkuh dan mereka aktif bermain futsal saat sedang berdua dan ada kesempatan. Pada malam hari, hampir saja Demi memergoki mereka berdua, namun mereka pun masih bisa selamat, tidak diketahui oleh Demi. Suatu hari, Richard datang ke rumah Stan. Mengetahui keberadaan Richard di rumah Stan, Audrey pun menghampirinya dan ia meminta Richard untuk segera meninggalkan rumah ini. Ano mo nalaman na nasan ako? Stan pun mengetahui keberadaan pria asing dan ia menghampirinya. Namun Audrey mengatakan kalau pria asing itu mantannya dan pria itu mengajak balikan lagi pada dirinya. Tentu Stan mengusirnya dan ia memanggil satpam perumahan
untuk mengusir Richard dari rumahnya. Audrey, please. Sir, tara. Audrey pun menjelaskan pada Stan kalau ia hanya mencintai Stan. Stan, ayoko mawala ka sa buhay ko. Suatu malam, ada seorang wanita yang bernama Lisa menghampiri Stan, dan Lisa meminta pertanggungjawaban Stan. Dan Lisa tidak membutuhkan uangnya Stan. Lisa hanya meminta Stan bertanggung jawab atas kehamilannya. Sisiguraduhin ko na malalaman ng lahat kung ano. Namun, Stan menolak bertanggung jawab, dan Lisa akan mengancam kalau ia akan memberitahu pada Demi istrinya kelakuan bejat suaminya yang telah memperkaos dirinya dan membuatnya hamil. Keesokannya, Lisa mendatangi rumah dan ia bertemu dengan Audrey, dan Lisa meminta Audrey untuk berhati-hati atas majikan pria, dan Lisa tidak ingin Audrey menjadi korban berikutnya. Basta, mag-ingat ka. May babae dito kanina. Karena penasaran, Audrey pun meminta penjelasan pada Stan siapa sosok Lisa. Stan pun sangat kaget mendengarnya, dan ia menjelaskan kalau Lisa dulu bekerja di rumah ini sebagai perawat. Namun Lisa seorang penipu, makanya Lisa dipecat. Seperti biasa, Audrey lagi melakukan tugas rumah, memasak, dan Stan menghampirinya. Stan pun meminta jatah bermain futsal saat itu, dan Audrey tidak bisa menolaknya. Lagi-lagi Lisa mendatangi rumah Stan, dan ia bertemu dengan Demi. Demi pun masih mengenali sosok Lisa yang bekas perawatnya dulu. Sebelum Audrey, Lisa menjelaskan semua kelakuan suaminya yang bejat, dan ia menceritakan semuanya pada Demi. Alam ko naman gusto mo rin. Karena penasaran akan cerita Lisa, Demi pun mencari keberadaan Stan. Benar saja, Demi memergoki Stan dan Audrey lagi in the hoy. Dan Demi mengatakan kalau Lisa mengatakan hal yang benar, kalau Stan orang yang jahat. Mom! Stan pun mencoba menenangkan Demi dengan menyuntikkan obat penenang, dan Demi pun dibawa ke kamarnya. Saat di toilet, Audrey menemukan obat penenang dengan dosis yang tinggi, dan ia mulai mencurigai Stan. Audrey pun menanyakan kebenaran tentang Lisa yang pernah menjadi korban perkaosannya si Stan. Stan pun mengakuinya karena mereka sendiri yang menyukai dirinya. Dan Lisa sangat terobsesi dengan dirinya, seperti Audrey yang terobsesi dengan majikannya. Ternyata Stan trauma melihat ayahnya yang ditinggal oleh ibunya. Makanya ia menyuntikkan sesuatu pada Demi setelah ia mengetahui kalau Demi berselingkuh dengan pria lain. Stan pun mengajak Audrey untuk pergi dan hidup bersamanya. Namun Audrey meminta waktu untuk memikirkannya, dan Audrey memilih untuk pergi meninggalkan Stan. Tapi tiba-tiba Audrey dipukul dari belakang, sehingga Audrey tidak sadarkan diri, dan ia tersadar setelah tangan dan kakinya terikat, namun ia bisa melepaskan talinya itu. Audrey mencoba mengajak lari Demi, tapi Demi meminta kalau Audrey saja yang lari, dan ia meminta bantuan dari luar. Demi akan menunggu di rumah ini, karena Demi merasa kalau ia tidak bisa berjalan. Iwan mo muna ako dito. Mauna ka na doon. Nandito lang ako. Audrey mencoba melarikan diri, namun Stan mengetahuinya, dan Stan pun mengejar Audrey. Langkah Stan pun lebih cepat. Akhirnya Audrey bisa tertangkap kembali. Namun saat itu ada Richard, dan ia melihat kalau Audrey mendapatkan perlakuan kasar dari majikannya. Segeralah Richard menolong dengan menaiki gerbang rumah. Saan ka pupunta, ha? Richard pun datang dengan tepat waktu, dan ia bisa menghajar Stan. Namun sial, Richard bisa dilumpuhkan oleh Stan. Tiba-tiba,
Demi mendapatkan kekuatan untuk menghampiri Stan, dan Demi berhasil mendorong Stan hingga Stan terjatuh dari tangga. Audrey pun menghampiri Richard. Ternyata Richard masih bisa bernapas. Beberapa hari kemudian, Demi pun dirawat di rumah sakit, dan Demi berterima kasih berkat bantuan Audrey, ia bisa mengungkap kebenaran siapa Stan sebenarnya. Sementara itu Stan masih hidup, tetapi ia mengalami luka yang sangat serius, dan penjara pun sudah menantinya. Akhirnya Audrey berangkat juga ke Australia demi keinginannya untuk bekerja di sana, dan Richard pun berjanji akan berubah demi masa depannya. Salamat. Naiintindihan kita, Audrey. At sana... Film pun berakhir akan keberangkatan Audrey ke Australia. Dadah!